Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang lembaga keuangan. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur finansial. Struktur finansial atau sering juga disebut struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal maupun modal asing atau baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan Weston dan Copeland mengartikan struktur keuangan sebagai cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dari dalam perusahaan, akan tetapi ada kalanya kebutuhan dana sudah semakin meningkat karena pertumbuhan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan harus menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa hutang atau debit, maupun berupa ekuitas. Apabila perusahaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan menggunakan hutang saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan resiko keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis dan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya dalam melakukan keputusan pendanaan. Untuk itu, dalam penetapan struktur keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Weston dan Brigham 1991 mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan perusahaan: pertumbuhan, penjualan, stabilitas penjualan, struktur saingan, struktur aktiva, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang krisis finansial. Istilah krisis finansial digunakan untuk berbagai situasi dan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak krisis finansial berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Menurut Market Business, New Crisis Economy adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Penyebab krisis moneter, melemahnya sistem perbankan di suatu negara, sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketergantungan pada utang luar negeri yang berkaitan dengan perilaku pelaku bisnis cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Krisis finansial Asia yang berdampak pada Indonesia awalnya karena Thailand pada Juli 1997 memutuskan untuk menghapus kebijakan nilai tukar mata uang tetap dan membiarkan mata uang Thailand untuk diperdagangkan secara bebas di pasar mata uang. Hal ini kemudian menyebabkan mengalami devaluasi. Krisis moneter dimulai dari gejala atau kejutan keuangan pada Juli 1997. Menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika Serikat merupakan pencetus atau trigger pointnya. Meskipun tidak ada depresiasi tajam rupiah terdapat bak mata uang Thailand, krisis tetap terjadi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032. Di sini saya akan membacakan presentasi hasil dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang industri perbankan. Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya paket deregulasi keuangan, moneter, dan pasar modal pada akhir dekade 1980-an. Perubahan diawali dengan diterbitkannya paket 27 Oktober 1988 yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap finansial market dan mendorong
perbankan ke arah kompetisi persaingannya efisien dan sehat. Dengan kemudahan dalam mendirikan bank, di samping itu, diregulasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan bertujuan untuk dan efektivitas implementasi kebijakan moneter guna menciptakan iklim yang dibutuhkan bagi perkembangan pasar modal. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkan paket deregulasi 25 Maret 1989 dan 1 Desember 1989. Sedangkan di sisi pasar modal, pemerintah mengeluarkan paket 20 Desember 1988 yang membuka peluang bagi dibukanya bursa saham swasta dan memungkinkan tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan non-bank. Memanasnya perekonomian nasional akibat ekspansi moneter yang terlalu cepat pasca Pokto 27 tahun 1988 yang ditandai dengan tingginya tingkat suku bunga perbankan dan rendahnya fleksibilitas bank dalam menangkapi kebutuhan perusahaan akan dana sebagai akibat dari ketatnya perundangan yang diberlakukan, mengakibatkan para pelaku usaha mencari alternatif sumber dana lain. Momentum inilah yang kemudian menggairahkan aktivitas pasar modal, sehingga banyak perusahaan yang kemudian beralih ke pasar modal untuk memperoleh dana yang relatif lebih murah, lebih fleksibel, dan tingkat bunga yang lebih stabil. Perkembangan yang terjadi di pasar modal ini kemudian menjadi ancaman yang cukup signifikan bagi perbankan. Pangsa pasar yang selama ini dinikmati sendiri sedikit demi sedikit mulai tergerogoti. Meskipun secara umum perbankan masih menjadi pemain utama di industri keuangan, namun kecenderungan pasar keuangan menjadikan pasar modal sebagai alternatif dalam mendapatkan dan menggali dana tampaknya semakin besar. Oleh sebab itu, bank-bank perlu melakukan perbaikan dan perkembangan perbankan untuk menghadapi persaingan antar sesama bank maupun lembaga keuangan non-bank, dan untuk mengimbangi semakin bervariasinya kebutuhan nasabah. Pada sisi industri perbankan, terutama produk dan jasa semakin kompleks dan beragam, dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Penilaian kesehatan bank yang dimaksud untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi pada masa krisis ekonomi global. Bank-bank menengah dan kecil yang tidak menerima bantuan likuiditas dari pemerintah masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana yang mereka miliki untuk menjaga tingkat likuiditas bank dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Krisis ekonomi global berdampak negatif terhadap perbankan konvensional Indonesia karena bank konvensional Indonesia memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Selain itu, bank konvensional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Bank konvensional yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BNI Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari pemerintah. Sudah diketahui secara umum bahwa tujuan dari setiap bisnis atau perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau menghasilkan profit bagi para pemegang saham, baik perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa maupun produk, dan memaksimalkan kekayaan tersebut dapat diartikan sebagai mencari keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, NPM 1951020312. Yang D yaitu dalam ilmu evaluasi proyek biasanya ditekankan hanya dua macam analisa. Yang pertama itu analisa finansial, di mana proyek dilihat dari sudut badan-badan orang-orang yang finansial menanam modal dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Analisis ekonomis, di mana proyek dilihat dari sudut perekonomian sebagai keseluruhan. Dalam analisa finansial yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham, equity capital yang ditanam dalam proyek, yaitu hasil yang harus diterima oleh para petani, pengusaha, perusahaan swasta, atau suatu badan pemerintah dan lain-lain berkepentingan dalam pembangunan proyek. Hasil finansial sering juga disebut prepared returns. Analisa finansial penting artinya adalah memperhitungkan insentif bagi orang-orang yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan proyek. Yang juga perlu diperhatikan dalam analisa finansial adalah waktu didapatkan returns. Dalam analisa ekonomi yang diperhatikan ialah hasil total atau produktivitas keuntungan dari keseluruhan sumber yang dipergunakan pada proyek untuk masyarakat tanpa melihat siapa penyedikan sumber dan siapa yang menerima manfaat-manfaat perekonomian.
Dilihat secara keseluruhan atau makro, hasil itu disebut the social returns atau the economic return dari proyek. Sehingga seringkali analisa ekonomi dilakukan pada proyek besar ini akan berpengaruh terhadap supply dan demand perekonomian regional dan nasional. Lebih bersifat analisis tentang arus dana investasi bagi perusahaan bersumber dari perusahaan itu sendiri yang berupa dana penyusutan, laba yang ditahan, yang dapat berupa penjualan saham, obligasi, atau dari luar kredit bank penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.